perkembangan politik dan ekonomi, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TEP MPR nomor 7 MPR 1973 yang berisi, jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan manufaktur serta sektor finansial yang hampir ambruk. Diperparah oleh musim kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino yang mengakibatkan turunnya produksi beras. Ditambah kerusuhan Mei tahun 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia. Larinya modal dan hancurnya produksi serta distribusi barang-barang menjadikan upaya pemulihan menjadi sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir, menciptakan perasaan senang secara umum akan kemungkinan politik yang sekarang tampak seperti terjangkau.
Kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro-demokrasi menuntut adanya demokratisasi sistem politik segera terjadi, meminta pemilihan umum segera dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan MPR yang dapat memilih presiden baru dan wakil presiden. Di samping tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin, pemerintah juga berada di bawah tekanan kuat untuk menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menandai Orde Baru. Tugas yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Naiknya B.J. Habibie ke singgasana kepemimpinan nasional diibaratkan menduduki puncak Gunung Merapi yang siap meletus kapan saja. Itu akan meletus jika berbagai persoalan politik, sosial dan psikologis yang merupakan warisan pemerintahan lama tidak diatasi dengan segera. Menjawab kritik-kritik atas dirinya yang dinilai sebagai orang tidak tepat menangani keadaan Indonesia yang sedang dilanda krisis yang luar biasa. B.J. Habibie berkali-kali menegaskan tentang komitmennya untuk melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Secara tegas Habibie menyatakan bahwa kedudukannya sebagai presiden adalah sebuah amanat konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya ini, ia berjanji akan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digulirkan oleh Gerakan Reformasi tahun 1998. Pemerintahnya akan menjalankan reformasi secara bertahap dan konstitusional serta komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatkan kepastian hukum. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, malam harinya setelah dilantik sebagai presiden, pukul 19.30 di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut bisa dikatakan merupakan visi kepemimpinan B.J. Habibie guna menjawab tuntutan reformasi secara cepat dan tepat. Beberapa poin penting dari pidatonya tersebut adalah kabinetnya akan menyiapkan proses reformasi dalam ketiga bidang, yaitu 1. Di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. 3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Di samping itu, pemerintah akan tetap melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya dengan melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan IMF. Pemerintah akan tetap menjunjung tinggi kerjasama regional dan internasional,
seperti yang telah dilaksanakan selama ini dan akan berusaha dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengembalikan dinamika pembangunan bangsa Indonesia yang dilandasi atas kepercayaan nasional dan internasional yang tinggi. Seperti dituturkan dalam pidato pertamanya, bahwa pemerintahannya akan komitmen pada aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan ekonomi sosial, meningkatkan kehidupan politik demokrasi, dan menegakkan kepastian hukum. Maka fokus perhatian pemerintahan Habibie diarahkan pada 3 bidang tersebut. Wartawan foto diberikan kesempatan untuk mengambil. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi. Sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama, kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. Dengan demikian, secara tegas kita telah meninggalkan tahap keraguan-raguan secara konsepsional yang selama ini menganggap hak asasi manusia sebagai produk budaya yang berasal dari Barat. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Berkaitan dengan kesungguhan kita dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia tersebut, melalui forum yang mulia ini, atas nama pemerintah, saya menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah pada masa lalu. Justru negara sebagai pangkal tolak dan landasan berpijak dalam kepada pihak Portugal dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah telah menyampaikan tawaran untuk memberi status khusus kepada Provinsi Timur Timur berdasarkan otonomi yang luas sebagai bagian dari penyelesaian menyeluruh mengenai masalah yang menyangkut daerah tersebut. Tawaran ini sedang dibahas dengan sungguh-sungguh oleh pihak bersangkutan. selama dalam semua kita mengetahui bahwa tantangan tersebut kita pilih yang lebih gemilang, baik secara sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan di masa yang akan datang. Untuk mengambil foto telah berakhir. Kepada para wartawan foto dipersilakan menuju ke tempat Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri atas 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 2
20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut terdapat sebanyak 20 orang yang merupakan menteri pada Kabinet Pembangunan era Soeharto. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri atas berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti dari ABRI, Partai Politik Golkar, P3, dan PD, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Orde Baru, Habibie mengikut sertakan kekuatan sosial politik non-Golkar, unsur daerah, akademisi, profesional, dan LSM lembaga swadaya masyarakat, sehingga diharapkan terjadi sinergi dari semua unsur kekuatan bangsa tersebut. Langkah ini semacam rainbow coalition yang terakhir kali diterapkan dalam Kabinet Ampera. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan tanggal 25 Mei tahun 1998, BJ Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberi peran perusahaan kecil, menengah, dan koperasi, karena terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis. Dalam sidang pertama Kabinet itu juga Habibie memerintahkan bahwa departemen-departemen terkait secepatnya mengambil langkah persiapan dan pelaksanaan reformasi, khususnya menyangkut reformasi di bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang hukum. Perangkat perundang-undangan yang perlu diperbarui antara lain Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golkar, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Menindaklanjuti tuntutan yang begitu kuat terhadap reformasi politik, banyak kalangan menuntut adanya amandemen UUD 1945. Tuntutan amandemen tersebut berdasarkan pemikiran bahwa salah satu sumber permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini ada pada UUD 1945. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden. Tidak adanya check and balance sistem terlalu fleksibel, sehingga dalam pelaksanaannya banyak yang disalahgunakan. Pengaturan hak asasi manusia yang minim dan kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi. Sidang Istimewa MPR 1998.
Di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan kaum intelektual terhadap legitimasi pemerintahan Habibie pada 10–13 November tahun 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR, antara lain terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib, TEP MPR nomor 18 MPR 1998. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa tugas masing-masing 5 tahun. TEP MPR nomor 13 MPR 1998. Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap fungsi ABRI. TEP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Reformasi bidang politik sesuai dengan TEP MPR nomor 10 MPR 1998. Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Beberapa hal yang telah dilakukan B.J. Habibie adalah diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas, dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Diharapkan akan meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi daerah ditetapkan melalui ketetapan MPR nomor 15 MPR 1998. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Sebelumnya, dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober tahun 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang pemilihan umum, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 95 partai, dan yang berhak mengikuti pemilihan umum sebanyak 48 partai saja. Dalam hal kebebasan berpolitik,
Pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit (SIT) bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir beredar melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Hal penting lainnya dalam kebebasan mengeluarkan pendapat bagi pekerja media massa adalah diberinya kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi profesi. Pada era Soeharto, para wartawan diwajibkan menjadi anggota satu-satunya organisasi persatuan wartawan yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga merasa selalu dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi presiden sebanyak 2 kali masa jabatan saja. Pelaksanaan Pemilu 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 boleh dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting lainnya yang dicapai Habibie pada masa kepresidenannya. Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, tentang pemilu, dan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi undang-undang, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil partai politik dan wakil pemerintah. Hal yang membedakan pemilu 1999 dengan pemilu sebelumnya, kecuali pemilu 1955 adalah diikuti oleh banyak partai politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Dengan masa persiapan yang tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1999 ini dapat dikatakan sesuai dengan jadwal tanggal 7 Juni tahun 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan oleh banyak pihak, ternyata pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai tanpa ada kekacauan yang berarti meski diikuti partai yang jauh lebih banyak. Pemilu kali ini juga mencatat masa kampanye yang relatif damai dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya 19 orang meninggal semasa kampanye, baik karena kekerasan maupun kecelakaan, dibanding dengan 327 orang pada pemilu 1997 yang hanya diikuti oleh 3 partai. Ini juga menunjukkan rakyat kebanyakan lebih rileks melihat perbedaan. Pemilu 1999 dinilai oleh banyak pengamat sebagai pemilu yang paling demokratis dibandingkan 6 kali pelaksanaan pemilu sebelumnya. Berdasarkan keputusan KPU, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), pada tanggal 1 September tahun 1999 melakukan pembagian kursi hasil pemilu.
Hasil pembagian kursi itu menunjukkan 5 partai besar menduduki 417 kursi di DPR atau 90,26% dari 462 kursi yang diperebutkan. PDIP muncul sebagai pemenang pemilu dengan meraih 153 kursi. Golkar memperoleh 120 kursi, PKB 51 kursi, P3 48 kursi, dan PAN 34 kursi. Pelaksanaan referendum Timor Timur. Satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah diadakannya referendum bagi rakyat Timor Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Harus diakui bahwa integrasi Timor Timur ke wilayah RI tahun 1975 yang dikukuhkan oleh TEP MPR nomor 6 M7-PR 1978 atas kemauan sebagian warga Timor Timur tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah mengklaim dan berambisi menguasai wilayah Timor. Banyak pengorbanan yang telah diberikan bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timor, yang secara historis memang sering bergejolak antara yang pro-integrasi dengan yang kontra. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat bahkan melebihi dari apa yang diberikan kepada provinsi-provinsi lain untuk mengejar ketertinggalan. Namun sungguh disesalkan bahwa segala upaya itu tidak pernah mendapat tanggapan yang positif baik di lingkungan internasional maupun di kalangan masyarakat Timor Timur sendiri. Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan. Sebanyak 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB telah dikeluarkan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Dalam perundingan tripartit, Indonesia menawarkan gagasan segar, yaitu otonomi yang luas bagi Timor Timur. Gagasan itu disetujui oleh Portugal namun dengan prinsip yang berbeda, yaitu otonomi luas ini sebagai solusi antara masa transisi antara 5-10 tahun, bukan solusi akhir seperti yang ditawarkan Indonesia. Pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi tetap menginginkan dilakukan referendum untuk memastikan rakyat Timor Timur memilih otonomi atau kemerdekaan. Bagi Indonesia adalah lebih baik menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas karena akan sulit mewujudkan pemerintahan otonomi khusus. Sementara konflik terus berlarut-larut dan masing-masing pihak yang bertikai akan menyusun kekuatan untuk memenangkan referendum. Karena itu, melalui kajian yang mendalam dan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi DPR, pemerintah menawarkan alternatif lain. Jika mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas dalam sebuah jajak pendapat, maka adalah wajar dan bijaksana bahkan demokratis dan konstitusional
Jika pemerintah mengusulkan opsi kedua kepada sidang umum MPR, yaitu mempertimbangkan pemisahan Timor Timur dari NKRI secara damai, baik-baik, dan terhormat. Rakyat Timor Timur melakukan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 sesuai dengan persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada tanggal 4 September tahun 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Setelah jajak pendapat ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan, sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timor Timur. Sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka Presiden Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur. Sesuai dengan perjanjian New York, ketetapan tersebut mengesahkan pemisahan Timor Timur dari RI secara baik, terhormat, dan damai. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Reformasi bidang ekonomi sesuai dengan TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan dua arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Secara perlahan Presiden Habibie berhasil membawa perekonomian melangkah ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan ekonomi yang sangat buruk. Ketika terjadinya pengalihan kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada Habibie, pemerintahan Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Selain itu, yang paling signifikan adalah nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan hingga menyentuh Rp6.700 per dolar AS pada bulan Juni tahun 1999. Padahal pada bulan yang sama tahun sebelumnya masih sekitar Rp15.000 per dolar AS. Meski saat naiknya eskalasi politik menjelang sidang umum MPR, rupiah sedikit melemah mencapai Rp8.000 per dolar AS sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi. Pemerintah telah melaksanakan program jaring pengaman sosial JPS
Program jaring pengaman sosial terutama di bidang kesehatan dan pendidikan telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Pada masa Presiden B.J. Habibie, pembangunan kelautan Indonesia mendapat perhatian yang cukup besar. Pembangunan kelautan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional untuk didayagunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia. Reformasi bidang hukum sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998. Reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatat sebanyak 4,07 undang-undang per tahun, 0,34 per bulan. Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah dikembangkan keberadaannya sehingga terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum. Tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional telah berulang kali ditegaskan oleh B.J. Habibie bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara yang selama ini seakan-akan disakralkan haruslah ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar dipandang penting untuk menjamin agar pemerintahan di masa-masa yang akan datang semakin mengembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan. Untuk itu pada era pemerintahan B.J. Habibie, ketetapan MPR nomor 11/1978 mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum diberlakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dicabut. Pada tanggal 1 sampai tanggal 21 Oktober tahun 1999, diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 1999. Tanggal 1 Oktober tahun 1999, 700 anggota DPR MPR periode tahun 1999 sampai tahun 2004 dilantik lewat mekanisme voting. Amin Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung dari Partai Golkar terpilih sebagai Ketua DPR. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie tanggal 15 sampai 16 Oktober tahun 1999. Dari 12 fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya, hanya 4 fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan 6 fraksi lainnya masih belum menentukan putusannya. Kebanyakan fraksi itu memberikan catatan serta pertanyaan balik atas pertanggungjawaban Habibie itu. Pada umumnya masalah yang dipersoalkan adalah masalah Timur Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi dan masalah hak asasi manusia.
Setelah mendengar jawaban Presiden Habibie atas pemandangan umum fraksi-fraksi MPR dalam sidangnya tanggal 20 Oktober tahun 1999, dini hari akhirnya menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie melalui proses voting. Tepat pukul 0.35 Rabu dini hari, Ketua MPR Amin Rais menutup rapat paripurna dengan mengumumkan hasil rapat bahwa pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak pagi harinya, tanggal 20 Oktober tahun 1999 pada pukul 8.30 di rumah kediamannya. Presiden Habibie memperlihatkan sikap kenegarawanannya dengan menyatakan bahwa dia ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawabannya. Pada kesempatan itu, Habibie juga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode berikutnya. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, rapat paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden dilaksanakan. Beberapa calon diantaranya adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Yusril Iza Mahendra. Calon yang disebut terakhir menyatakan pengunduran dirinya beberapa saat menjelang dilaksanakannya voting pemilihan presiden. Lewat dukungan poros tengah koalisi partai-partai Islam, Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan presiden melalui proses pemungutan suara. Ia mengungguli Megawati yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang notabene adalah pemenang pemilu 1999. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Habibie yang hanya berlangsung singkat, kurang lebih 17 bulan.